الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، berkata Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jawami'ul Akhbar, Al-Hadith Al-Thani, hadith yang kedua, raddu ma laysa fil kitab was sunnah, menolak apa yang tidak terdapat di dalam Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, muttafaqun alaihi. Hadis ini pada lafaz yang pertama, yaitu lafaz man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Lafaz ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seperti yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, muttafaqun alaih. Adapun lafaz yang kedua, yaitu man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, lafaz ini disebutkan dalam riwayat Al-Imamu Muslim dalam sahihnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya adalah seorang yang jujur, As-Siddiqatu bintu Siddiq, Ummul Mukminin. Beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari istri-istri beliau setelah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan perawan. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang faqihah, bahkan beliau adalah wanita yang paling faqih dari kalangan umat ini. Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah, beliau mengatakan, hiya afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq. Beliau adalah wanita yang paling faqih dari kalangan umat ini secara mutlak. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, law jumi'a ilmu Aisyata ila ilmi jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ilmi nisa kana ilmu Aisyata akthar. Kalau seandainya dikumpulkan ilmu Aisyah lalu dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ilmu para wanita, niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih banyak. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wafat di kota Madinah, dan beliau dikuburkan di pekuburan Al-Baqi' pada tahun 58 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina, man ahdatha, man barang siapa, ahdatha
yang mewujudkan, mendatangkan sesuatu yang baru, yang belum ada contoh sebelumnya, yang belum ada pelaku sebelumnya. Fi amrina, di dalam perkara kami ini, yaitu di dalam urusan kami ini, yaitu di dalam agama Islam. Ma laisa minhu, apa yang bukan berasal darinya, apa yang bukan berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan itu, perkara yang baru itu, raddun. Raddun artinya mardudun, tertolak, tidak diterima, tidak teranggap, yakni amalan itu merupakan amalan yang batil. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perkara kami, yaitu di dalam agama ini, al-Islam, fahuwa raddun, maka amalan itu merupakan amalan yang tertolak. Hadis ini merupakan barometer dan tolak ukur benarnya satu amalan yang zahir. Sebagaimana hadis Umar sebelumnya yang menerangkan tentang niat merupakan barometer untuk meluruskan dan membenarkan amalan-amalan hati, amalan-amalan batin. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadzal hadits aslun azim min usulil Islam, bahwa hadis ini merupakan prinsip yang agung dari prinsip-prinsip Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha, dan hadis ini merupakan timbangan untuk benarnya suatu amalan secara zahir, kama anna hadits al-a'mal bin niyat mizanun lil a'mali fi batiniha, sebagaimana hadis innamal a'malu bin niyat merupakan timbangan amalan-amalan secara batin. Dan kedua hadis ini, hadis Umar, demikian pula hadis Aisyah, keduanya adalah merupakan hadis yang menjelaskan tentang syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas yang disebutkan dalam hadis Umar, dan yang kedua adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Maka keduanya merupakan syarat diterimanya satu amalan. Tidak akan diterima satu amalan apabila tidak terpenuhi kedua syarat ini, syarat ikhlas dan mutaba'atul Rasul, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk bertemu Rabbnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepadanya, maka syarat pertama, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh. Dan satu amalan tidak dikatakan saleh apabila tidak di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yaitu tauhid, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang paling terakhir. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak. Allah Jalla wa Ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan, paling baik amalannya di dunia ini. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, yang dimaksud paling baik amalannya ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu yaitu yang murni semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aswabuhu dan yang paling benar yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini ada beberapa faedah, di antaranya bahwa hadis ini menunjukkan di antara syarat diterimanya amalan adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan di antara faedah hadis ini menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, tidak lagi membutuhkan penambahan, sebab Islam merupakan agama yang kamil, syamil. Apa saja yang dibutuhkan oleh umat manusia di dalam urusan agama mereka, Islam telah menjelaskannya. Dalam suratul Maidah, Allah Jalla wa Ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam ini menjadi agama bagi kalian. Dan di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwa amalan bid'ah adalah amalan yang tertolak. Amalan yang baru di dalam Islam adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, ketika beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, innahu qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam wa innahu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sarihun fi raddil bid'i wal mukhtara'at wa huwa mimma yu'tana bihifdhihi wa isti'malihi fi ibtalil munkarat. Bahwa ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam, dan termasuk di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim, karena sesungguhnya hadis ini sangat jelas menolak bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dan ini termasuk di antara hadis yang hendaknya diperhatikan untuk dijaga dan dihafal dan dimanfaatkan di dalam membatalkan dan mengingkari segala perkara-perkara yang mungkar. Di antara faedah hadis ini bahwa bid'ah seluruhnya sesat dan bid'ah tertolak seluruhnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula di dalam riwayat yang lain, seperti dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena sesungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh bid'ah itu sesat dan seluruh kesesatan itu di dalam neraka. Dan di dalam hadis ini juga merupakan bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa di dalam agama ada bid'ah hasanah. Tidak ada satupun dari bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang disebut bid'ah hasanah. Oleh karena itu,
sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggap itu sebagai satu kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.